Selamat pagi Pak William, selaku dosen pembimbing proposal penelitian saya. Saya Laras Rayatri Indriani, mahasiswa program studi manajemen bisnis Universitas Pradita. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik, dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan di industri elektronik Tangerang, Banten. Kinerja karyawan adalah salah satu faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Menurut Lamato dan Rahman 2022, kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam hal kualitas dan kuantitas, sesuai standar tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi kinerja karyawan, diantaranya yaitu motivasi intrinsik, yang dimana motivasi yang berasal dari dalam diri seperti keinginan berprestasi dan rasa puas atas hasil kerjanya. Kemudian, ada juga motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar seperti gaji, bonus, fasilitas kerja, dan penghargaan. Serta lingkungan kerja, yaitu kondisi fisik dan sosial di tempat kerja yang memengaruhi kenyamanan dan produktivitas karyawan. Badan Pusat Statistik 2021 mencatat bahwa sektor elektronik menyumbang 1,45% terhadap industri manufaktur nasional. Meskipun kontribusinya masih kecil, namun potensinya cukup besar karena perkembangan teknologi dan kebutuhan alat elektronik yang semakin meningkat. Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil atau empirical gap tentang pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja karyawan. Ada penelitian yang menemukan pengaruh signifikan, ada juga yang sebaliknya. Oleh karena itu, saya ingin melakukan penelitian lanjutan di industri elektronik Tangerang untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik sesuai konteks daerah dan industrinya. Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan hasil dari sejumlah studi terdahulu terkait pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Beberapa penelitian menunjukkan hasil positif dan signifikan dari ketiga variabel, namun ada juga temuan lain yang justru menunjukkan tidak adanya pengaruh. Perbedaan ini menimbulkan empirical gap yang menunjukkan bahwa pengaruh ketiga variabel tersebut tidak bersifat universal dan bisa dipengaruhi oleh konteks organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kembali hubungan antar variabel tersebut guna memberikan pemahaman yang lebih tepat dan kontekstual dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan di industri elektronik Tangerang, Banten, untuk mengetahui pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap kinerja karyawan, dan untuk menganalisis kontribusi lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja karyawan. Untuk model penelitiannya ini adalah X1 motivasi intrinsik, X2 motivasi ekstrinsik, X3 lingkungan kerja, dan Y-nya adalah kinerja karyawan. Ketiganya diuji menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap kinerja karyawan di industri elektronik Tangerang, Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori konseptual yang menjadi landasan penelitian ini, yang terdiri dari grand theory, middle theory, dan apply theory. Yang pertama, saya menggunakan social action theory atau SET dari Blau 1964 sebagai grand theory. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara individu dan organisasi ini bersifat timbal balik. Jika perusahaan memberikan fasilitas, penghargaan, dan lingkungan kerja yang baik kepada karyawan, maka karyawan akan membalasnya dengan sikap dan perilaku kerja yang positif, termasuk juga dengan meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, sebagai middle theory, saya menggunakan Job Demands Resource atau JDR. Ini model dari Becker 2007. Teori ini menyatakan bahwa keseimbangan antara job demands atau tuntutan pekerjaan dan job resource atau sumber daya pekerjaan ini akan memengaruhi motivasi dan performa karyawan. Dalam penelitian ini, motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja termasuk ke dalam job resource yang mendukung karyawan dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Yang dimana ketika job resource ini terpenuhi, maka motivasi dan kinerja karyawan ini akan meningkat. Untuk apply teorinya, saya menggunakan definisi konsep variabel berdasarkan teori-teori yang lebih spesifik. Menurut Nur Hadi 2021, motivasi intrinsik ini berasal dari dalam individu seperti dorongan berprestasi, sedangkan motivasi ekstrinsik ini berasal dari luar seperti gaji atau fasilitas.
Untuk lingkungan kerjanya, saya mengambil indikator dari Munardi et al. Yang dimana lingkungan kerja ini mencakup aspek fisik dan non-fisik seperti kenyamanan tempat kerja, hubungan antar rekan kerja, serta dukungan dari atasan. Yang dimana lingkungan kerja yang kondusif akan menciptakan suasana yang menyenangkan, meningkatkan semangat, serta membantu karyawan menyelesaikan tugas dengan lebih optimal. Untuk yang terakhir yaitu kinerja karyawan, yang dimana menurut Comments et al. 2014, kinerja karyawan adalah capaian kerja karyawan yang diukur dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan motivasi kerja dan lingkungan kerja. Untuk yang pertama yaitu peneliti dari Nur Hadi 2021 di perusahaan logistik swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh signifikan terhadap kinerja, namun lingkungan kerja tidak memberikan pengaruh. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan kerja yang tidak merata, di mana hanya sebagian divisi yang merasakan fasilitas dan kenyamanan kerjanya. Selanjutnya, penelitian oleh Putra et al. 2023 pada instansi pemerintah menunjukkan bahwa baik motivasi intrinsik, ekstrinsik, maupun lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Salah satu alasannya adalah karena fokus pegawai lebih kepada kepatuhan terhadap aturan, bukan pencapaian kinerja, ditambah dengan lingkungan kerja yang dirasa kurang nyaman. Berbeda dengan Ismail et al. 2024 menemukan bahwa motivasi ekstrinsik dan lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan. Faktor-faktor seperti pemberian bonus, pengakuan dari atasan, serta hubungan kerja yang harmonis dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Penelitian Siddiq et al. 2022 juga menunjukkan bahwa motivasi intrinsik dan ekstrinsik sama-sama berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena karyawan ini merasa termotivasi melalui penghargaan serta adanya peluang untuk berkembang. Penelitian oleh Winoto dan Perkasa 2024 menyoroti pengaruh lingkungan kerja. Mereka menemukan bahwa lingkungan kerja yang nyaman, fasilitas yang memadai, serta suasana yang kondusif dan kolaboratif berpengaruh positif terhadap kinerja. Terakhir, ada Trisna dan Guritno 2021 menemukan bahwa lingkungan kerja tidak hanya berpengaruh signifikan, tapi juga menjadi faktor dominan dalam menentukan kinerja. Hal ini karena aspek-aspek seperti ventilasi, tata letak ruang, dan area istirahat sangat mendukung kenyamanan serta fokus karyawan dalam bekerja. Dari berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dapat berbeda tergantung pada konteks organisasi. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam konteks organisasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei yang tujuannya adalah untuk menguji pengaruh 3 variabel independen, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara statistik. Untuk populasinya sendiri, seluruh karyawan tetap di industri elektronik Tangerang, Banten dengan masa kerja minimal 2 tahun, yang dimana alasan dipilihnya masa kerja 2 tahun agar responden memiliki pemahaman yang cukup terhadap sistem kerja dan lingkungan kerja mereka. Jumlah sampelnya yaitu 230 responden yang ditentukan menggunakan rumus dari Joseph F. Hare, yaitu jumlah hipotesis ditambah jumlah indikator dikali 10, yang dimana saya mendapatkan hasil 230 responden untuk penelitian saya. Untuk teknik samplingnya, saya memilih simple random sampling untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota populasi, yang dimana dipilih secara acak. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert 1-5. Setiap pernyataan mewakili indikator dari masing-masing variabel. Contohnya, untuk motivasi intrinsik, yaitu prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan peluang berkembang. Dan untuk lingkungan kerja, ada pencahayaan, ventilasi, tata ruang, dan hubungan sosial. Untuk sumber data dari data primernya ini diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner, dan data sekundernya dikumpulkan dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik BPS dan jurnal ilmiah yang mendukung latar belakang serta kajian teoritis. Untuk memastikan hasil penelitian ini valid, reliable, dan layak dianalisis secara statistik, saya menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu uji validitas, yang dimana tujuannya untuk menilai apakah setiap item dalam kuesioner ini benar-benar mengukur indikator yang dimaksud. Untuk metodenya, yaitu korelasi person product moment, yang dimana parameternya R hitung lebih besar dari R tabel pada
Alpha 0,05 itu dinyatakan valid, namun jika R hitungnya kurang dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang dimana tujuannya untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini konsisten dan stabil. Untuk itu menggunakan metode Cronbach alpha. Untuk parameternya alpha lebih besar dari 0,70 itu bisa dinyatakan reliable. Namun jika alpha kurang dari 70 maka instrumen ini dianggap tidak konsisten. Selanjutnya ada uji asumsi klasik yang digunakan untuk memastikan data memenuhi kriteria analisis regresi linear berganda. Untuk uji yang dilakukan yaitu uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov test. Untuk parameternya signifikan p-value lebih besar 0,05, data dinyatakan berdistribusi normal. Namun jika signifikan kurang dari 0,05, data tidak normal. Selanjutnya ada uji linearitas yang dimana parameternya itu signifikan lebih besar dari 0,05. Ini terdapat hubungan linear antar variabel. Namun jika signifikan kurang dari 0,05 maka hubungannya tidak linear. Selanjutnya ada uji multikolinearitas yang dimana parameternya ini variance inflation faktornya itu kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Namun jika variance inflation faktornya lebih dari 10 atau toleransinya 0,10 maka terdapat multikolinearitas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas dengan metode Gleiser test yang dimana parameternya yaitu signifikan lebih besar dari 0,05 itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun jika signifikan kurang dari 0,05 ini terdapat heteroskedastisitas yang dimana variannya ini residual tidak konstan. Lalu ada regresi linear berganda yang dimana model persamaannya itu adalah Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E, yang dimana Y itu adalah kinerja karyawan, X1-nya motivasi intrinsik, X2 motivasi ekstrinsik, X3 sebagai lingkungan kerja, A sebagai konstanta, B1, B2, B3 sebagai koefisien regresi masing-masing variabel, dan E-nya itu adalah error. Selanjutnya ada uji T parsial yang dimana tujuannya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara terpisah terhadap variabel dependen. Untuk parameternya signifikan p-value kurang dari 0,05 itu dinyatakan adanya pengaruh signifikan, namun jika signifikan lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Selanjutnya ada uji F atau simultan dengan tujuan menguji pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yang dimana parameternya signifikan kurang dari 0,05. Ini model regresi signifikan secara simultan. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat dengan tujuan mengukur besarnya kontribusi total variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Untuk parameternya, R pangkat 2 mendekati 1 atau 100% itu modelnya akan semakin kuat. Topik ini dipilih karena terdapat perbedaan hasil atau empirical gap dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Sektor elektronik juga memiliki potensi pertumbuhan besar meskipun kontribusinya masih kecil. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan di sektor ini. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, research gap dalam penelitian ini dilihat dari ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Terdapat empirical gap terkait pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sementara yang lain justru tidak menemukan pengaruh tersebut. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut dalam konteks yang berbeda. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 pendekatan teori yang saling berhubungan atau melengkapi, yaitu Grand Theory, Middle Theory, dan Applied Theory. Grand Theory yang saya gunakan adalah Social Action Theory dari Blau yang menjelaskan bahwa hubungan antara organisasi dan karyawan ini bersifat timbal balik. Jika organisasi memberikan dukungan seperti penghargaan, fasilitas, dan keadilan, maka karyawan akan merespon dengan perilaku yang positif juga, seperti komitmen dan peningkatan kinerjanya. Variabel seperti motivasi dan lingkungan kerja dalam penelitian ini dianggap sebagai bentuk imbalan dari organisasi.
Middle teorinya adalah Job Demand Resource Model atau GDR yang membagi lingkungan kerja menjadi tuntutan dan sumber daya. Yang dimana ketika tuntutan terlalu tinggi bisa menurunkan kinerja, tapi ketika sumber dayanya memadai seperti dukungan atau lingkungan yang kondusif, maka karyawan bisa lebih termotivasi dan produktif. Model ini menjelaskan bagaimana motivasi dan lingkungan kerja berperan sebagai faktor yang mendorong atau menghambat kinerja. Apply teori saya gunakan untuk mengoperasionalkan variabel tersebut ke dalam indikator yang terukur seperti motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan lingkungan kerja. Dengan apply teori ini saya bisa mengukur konsep dari SET dan GDR menjadi data kuantitatif yang bisa dianalisis secara statistik. Misalnya bentuk penghargaan dalam SET bisa diwujudkan dalam item pertanyaan terkait pengakuan dari atasan atau pemberian bonus. Jenis hipotesis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis dua arah. Artinya saya tidak langsung mengasumsikan bahwa pengaruh antar variabel pasti positif atau negatif. Hal ini saya lakukan karena berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya hasilnya tidak konsisten. Ada yang menunjukkan pengaruh positif, ada juga yang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Objek penelitian saya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja. Untuk subjeknya yaitu karyawan tetap yang bekerja di sektor industri elektronik di wilayah Tangerang, Banten dengan masa kerja minimal 2 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survei, dan data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert. Metode ini digunakan untuk menguji secara empiris hubungan antara variabel dengan pendekatan statistik. Untuk populasinya yaitu karyawan tetap di industri elektronik Tangerang, Banten dengan teknik sampling yaitu simple random sampling atau probability sampling yang digunakan agar setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih, yaitu 230 responden yang dihitung berdasarkan rumus dari Joseph F. Hare. Data yang saya kumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert itu sebagai data primer. Selain itu saya juga menggunakan data sekunder seperti jurnal ilmiah dan data statistik dari BPS sebagai pelengkap khususnya untuk latar belakang dan kerangka teori. Dalam penelitian ini, saya mengacu pada indikator-indikator yang sudah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Masing-masing variabel saya operasionalkan, yang dimana pertama itu ada variabel kinerja karyawan. Saya ambil dari Nur Handayani 2022 yang mencakup 3 indikator utama, yaitu pemahaman atas tugas pokok dan fungsi, inovasi, serta kecepatan kerja. Yang kedua, untuk motivasi intrinsik, saya mengacu pada Jannah 2017 yang mencakup 4 indikator, yaitu prestasi, penghargaan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk maju dan berkembang. Selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Saya mengacu pada Mulyadi dan Pancasasti 2022 dengan 5 indikator utama, yaitu gaji, bonus, insentif, keamanan kerja, fasilitas kerja, dan kontrak sosial. Dan yang terakhir, variabel lingkungan kerja saya ambil dari Munardi et al. 2021 yang mencakup indikator seperti pencahayaan, sirkulasi ruang kerja, tata letak ruang, dekorasi, kebisingan, fasilitas, hubungan dengan pimpinan, serta hubungan sesama rekan kerja. Indikator-indikator ini saya gunakan untuk menyusun kuesioner agar setiap konsep bisa diukur secara konkret melalui skala Likert. Dengan begitu, teori-teori yang digunakan bisa diuji secara empiris dan hasilnya dapat dianalisis secara kuantitatif. Ini saya menggunakan beberapa tahapan analisis data yang disusun secara sistematis. Pertama, saya melakukan uji validitas dan reliabilitas. Untuk validitas, saya menggunakan teknik person product moment, yang dimana item pertanyaan dikatakan valid jika nilai korelasinya lebih besar dari R-table pada taraf signifikan 5%. Kemudian untuk reliabilitas, saya menggunakan Cronbach alpha dengan standar bahwa suatu variabel dianggap reliable jika nilai alfanya lebih dari 0,70. Saya melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan parameter jika nilai signifikansi peak value lebih besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas menggunakan analisis ANOVA deviasi dari linearitas, dan hasilnya dinyatakan linear jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai variance inflation factor dan tolerance. Tidak ada multikolinearitas jika variance inflation factornya itu kurang dari 10 dan toleransinya lebih dari 0,1.
Selanjutnya, uji heterosklerostisitas menggunakan uji Glasser dengan parameter tidak terjadi heterosklerostisitas jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 pada tiap variabel independen. Setelah data memenuhi semua asumsi klasik, saya melanjutkan dengan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan secara simultan. Selanjutnya, saya juga akan melakukan uji hipotesis dengan 3 jenis uji, yaitu uji T parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan parameter signifikansi adalah p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji F simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan parameter signifikansi juga p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R kuadrat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gabungan dari ketiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E, yang dimana Y adalah kinerja karyawan, X1 adalah motivasi intrinsik, X2 motivasi ekstrinsik, X3 lingkungan kerja, A adalah konstan, dan E adalah error atau pengaruh dari variabel lain. Model ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap peningkatan kinerja karyawan di sektor industri elektronik. Demikian presentasi seminar proposal saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Terima kasih, Pak.